Selamat berjumpa lagi dengan channel Variagnology. Kali ini kita akan membahas tentang dua garis jajar dan dua garis yang saling tegak lurus. Yang pertama kita bahas dulu tentang garis yang saling jajar atau dua garis yang saling sejajar. Nah, misalnya pada diagram kartesius kita buat garis K dan garis L. Apakah garis K dan L sejajar? Nah, kita buktikan, dan buktinya apa garis jajar itu. Nah, coba kita lihat dulu. Ambil dua titik yang terletak pada garis K. Misalnya kita ambil titik A-3,0 ya, min 3,0 titiknya, dan titik B-nya adalah 2,3. Titik B-nya adalah 2,3. Maka kita ambil X1-nya adalah min 3 dan Y1-nya adalah 0. Kemudian untuk X2-nya adalah 2 dan Y2-nya adalah 3. Sehingga gradien garis K adalah Y2 kurang 1 dibagi 2 kurang X1. Kemudian kita masukkan nilai-nilai X dan Y-nya. Nah, bahwa Y2-nya 3 dikurangi 0 dibagi 2 kurangi negatif 3. Sehingga kita peroleh gradiennya garis K adalah 3 dibagi, mengapa ini dari positif? Karena negatif kali negatif, negatif kali negatif 3 diperoleh positif 3, sehingga diperoleh 2 ditambah 3, sehingga garis besarnya gradien garis K adalah 3/5. Coba kita lihat dari titik A sampai titik B, kita lihat bahwa ternyata Y-nya adalah 3. Nah, itulah Y-nya 3 ya. Kemudian perubahan Y-nya adalah 3, dari sini adalah 3, dan perubahan X-nya berapa ini? Ternyata 5. 1 2 3 4 5. Sehingga gradien adalah 3/5, cocok dengan perhitungan di sini. Selanjutnya kita ambil, kita perhatikan garis L. Ambil dua titik yang terletak pada garis L, misalnya adalah yang pertama titik C 2,-2 ya, dan titik D-nya adalah nih 3,1 titik D-nya. Sehingga kita masukkan ke rumus gradien. X1-nya berarti negatif 2, Y1-nya juga negatif 2. X2-nya adalah 3 dan Y2-nya adalah 1. Kita masukkan ke rumus gradien, bahwa gradien garis L adalah Y2 kurang 1 dibagi X2 kurang X1. Kita masukkan nilai-nilai X dan Y-nya, bahwa Y2-nya 1 dikurangi negatif 2, kemudian X2-nya adalah 3 dikurangi negatif 2 juga. Nah, di sini kita peroleh M1-nya adalah, mengapa ini dari positif? Jadi negatif positif, jadi 1 tambah 2. Demikian juga bahwa negatif kali negatif 2 berarti positif 2. Sehingga gradien garis L adalah 3 tambah 1 per 3 tambah 2 atau 3/5. Nah, itu. Berarti kita ambil di sini perubahan dari C ke D, X-nya adalah Y-nya adalah ternyata 3. Dan X-nya juga kita peroleh 5, sehingga gradien garis L adalah 3/5 sesuai dengan hitungan. Maka ternyata garis K dan L itu adalah garis jajar. Kenapa? Gradiennya garis L dan K adalah sama, yaitu 3/5. Sehingga disimpulkan dua garis dikatakan sejajar jika gradiennya sama, atau gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Selanjutnya contoh adalah contoh gradien garis yang sejajar. Persamaan garis yang sejajar dengan garis G 2x tambah 4y dan sama 8 dan melalui titik 3,2. Artinya adalah kita membuat garis yang sejajar dengan garis G yang persamanya 2x tambah 4 sama dengan 8 yang melalui titik 3,-2. Artinya titik garis yang melalui titik 3,2 sejajar dengan garis 2x tambah 4y sama dengan 8. Kita jawab. Nah, gradiennya dulu kita cari. Gradien garis G adalah 2x tambah 4 dengan 8 adalah berapa gradiennya? Kita dulu bahwa 2x tambah 4y sama 8, sehingga kita pisahkan X dan Y-nya. 4y sama dengan min 2x ditambah 8. Jadi gradiennya adalah negatif 2 dibagi 4, diperoleh negatif setengah. Gradien pertama atau gradien G adalah setengah. Karena sejajar, maka gradien garis yang melalui titik P 3,2 juga harus min setengah atau min 1/2. Sehingga selanjutnya
gradien garis yang dicari persamaannya adalah ini M1 sama M2, berarti gradiennya adalah sama antara gradien garis G dan garis yang melalui titik P3,2. Berarti gradien yang melalui titik gradien garis yang melalui titik P3,2 adalah juga min setengah. Selanjutnya kita cari persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 sama M kali X kurang X1. Kita masukkan nilai-nilainya. M-nya adalah min 1/2, sedangkan P-nya 3, min 2, berarti X1-nya 3 dan Y1-nya negatif 2. Kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan garis, yaitu Y adalah Y dikurangi negatif 2. Karena apa? Karena Y kurangi negatif 2 sama dengan 1/2 kalikan X kurang 3. Lebih mudahnya gini, jadi ini Y min kali min positif, jadi Y ditambah 2 sama dengan setengah per setengah min setengah kalikan X tambah 3, sehingga semua sama kita kalikan 2, jadi semua kalikan 2 sehingga sebelah kiri kalikan 2, kanan kalikan 2, sehingga tidak ada yaitu pembagi duanya, sehingga diperoleh 2 kalikan Y tambah 2 sama dengan min 1 kali X tambah 3. Kita kalikan sesuai dengan distributif, 2Y 2 kali Y 2Y, kemudian 2 kali 2 diperoleh yang sebelah kanan min 1 kali X dikalikan min 1 kali min 3, sehingga diperoleh 2Y tambah 4 sama dengan min X tambah 3. Itu persamaan garisnya, sehingga 2Y ditambah X sama dengan 2Y ditambah X ditambah 4 kurangi 3. Nah, inilah persamaannya. Karena apa? Ini pindah ke kiri jadi positif, ini pindah ke kiri jadi negatif, sehingga persamaan garisnya adalah 2Y tambah X tambah 1 sama dengan 0. Itu persamaan garis. Juga boleh. Kemudian kita bahas yang garis yang saling tegak lurus atau dua garis yang saling tegak lurus. Nah, seperti biasa pada diagram kartesius kita ambil garis L yang berwarna hijau dan garis K yang berwarna biru. Kemudian langkah pertama adalah kita mengambil dua titik yang terletak pada garis K, yaitu misalnya titik A-nya min 2, min 2, yaitu min 2, min 2, dan titik B-nya 3,1, titik B-nya 3,1. Selanjutnya bahwa ini 3,1 titik kedua pada garis K, X1 nya adalah min 2 dan Y1 nya adalah negatif 2 juga, dan X2 nya adalah 3 dan X1 nya Y2 nya adalah 1, sehingga gradien garis K kita peroleh Y2 kurangi 1 dibagi X2 kurangi 1. Kita masukkan nilai-nilai X dan Y nya, bahwa MK atau gradien garis K adalah 1 dikurangi negatif 2 dibagi 3 dikurangi negatif 2 juga, sehingga kita peroleh min kali min plus, sehingga 1 tambah 2 juga min kali min plus, sehingga penyebutnya adalah 3 ditambah 2, sehingga kita peroleh gradien garis K adalah 3/5. Kita lihat ini misal garis K nya adalah ini 3 dan ini 3 dan ini adalah 5. Nah, sehingga gradien garis K-nya adalah 3/5 itu. Selanjutnya ambil dua titik yang terletak pada garis L. Misalnya kita ambil titik adalah C adalah 4, min 1. Nah, C adalah 4, min 1 dan ini X1 nya adalah 4 dan Y1 nya adalah negatif 1. Kemudian titik D 1,4, kita peroleh di sini 1,4 adalah titik D 1,4, sehingga kita peroleh X2 nya adalah 1 dan Y2 nya adalah 4. Kita masukkan nilai X dan Y nya, yaitu gradien garis L adalah ini M nya garis L adalah Y2 kurangi 1 dibagi X2 kurangi 1, bahwa Y2 nya adalah 4, kemudian Y1 nya adalah negatif 1, sehingga 4 dikurangi negatif 1 dibagi 1 yang dikurangi 4, 1 kurangi 4, ya terperoleh min kali min plus, sehingga 4 ditambah 1, kemudian yang penyebutnya atau pembaginya adalah 1 kurangi 4 ketemu negatif 3, sehingga gradien garis L adalah
5 dibagi negatif 3 atau negatif 5 per 3. Sehingga kalau kita nah ini adalah Y nya adalah dari sini 5. Nah, kemudian X nya adalah min 3. Kenapa? Kita di sini kiri. Kenapa? Dari ke kiri negatif 3, ke atas positif 5, sehingga gradien adalah 5 dibagi negatif 3. Nah, di sini boleh. Selanjutnya, ternyata bagaimana kalau kita kalikan MK dengan ML? Ternyata kita peroleh atau M1 kalikan M2. Bagaimana hasilnya? Ternyata 3/5, MK-nya 3/5, ML-nya adalah 5 per negatif 3. Ini kita peroleh 15 dibagi negatif 15, sehingga diperoleh negatif 1. Nah, ternyata syaratnya dua garis saling tegak lurus jika perkalian di gradien adalah negatif 1. Jadi selanjutnya adalah contoh persamaan garis melalui titik P 2,1 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X tambah 3. Nanti bahwa gradien garis Y sama dengan 2X tambah 3 adalah kita cari Y sama dengan 2X tambah 3. Gradien dari atau M1 nya adalah 2 koefisien X 2 dibagi koefisien Y nya 1. Kalau tidak ditulis Y berarti 1 kali Y. Kalau 1 tidak ditulis, maka gradien garis Y sama dengan 2X tambah 3 adalah koefisien X nya 2 dibagi koefisien Y 1, sehingga 2 dibagi 1, sehingga M1 nya adalah 2. Karena tegak gradien garis yang dicari bersamanya adalah jadi gradien M2 nya berapa? Karena tadi kan kalau tegak lurus berarti M1 kali M2 sama dengan negatif 1, sehingga 2 kali M2 sama dengan negatif 1, sehingga M2 nya adalah min 1 dibagi 2. Nah, ini gradien keduanya adalah min setengah. Kemudian selanjutnya persamaan garis adalah dimana ini persamaan garisnya Y min Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, dimana gradien adalah min setengah dan P nya lah 2,1, sehingga kita peroleh X1 nya 2 dan Y1 nya 1. Masukkan ke rumus semuanya, sehingga Y kurangi 1 sama dengan ini setengah dikalikan X yang dikurangi 2. Nah, X nya 2. Kemudian kita masukkan apa ini? Y kurangi 1 sama dengan setengah kali X dikurangi 2. Kita kalikan 2 sehingga tidak ada penyebut pembagi 2, sehingga nanti 2 kali Y 2Y 2 ini 2 kali Y kurang 1 sama dengan min 1 kalikan X kurangi 2. Ini distributif, sehingga diperoleh 2 kali Y 2Y 2 kali min 1 atau min 1 kali 2 sama dengan min 1 kali X, kemudian min 1 kali min 2. Dan kita peroleh 2Y kurangi 2. Mengapa? 1 kali min 2, min 1 kali 2 kan min 2. Dan min 1 kali X, min kali min plus, sehingga diperoleh min X ditambah 2 untuk ruas kanannya, ruas kirinya adalah 2Y kurangi 2. Sehingga jadi gini, 2Y sama dengan, ini kita pindahkan jadi 2Y tambah X kurangi 2, ini pindah jadi kurang 2 lagi. Sehingga kita peroleh 2Y tambah X sama dengan 4, atau persamaannya adalah kalau pakai 2Y sama dengan min X ditambah 4. Mengapa ini? Ternyata ya kan ini ketemu, ini adalah gradiennya positif 2, ini negatif 1, sehingga garis yang tegak lurus dengan Y sama dengan 2X tambah 3 adalah Y 2Y sama dengan min X ditambah 4. Kemudian kita menentukan kedudukan dua pasang garis. Contoh di bawah ini, tentukanlah kedudukan pasangan garis di bawah ini. Yang pertama, bahwa garis 2X dikurangi Y ditambah 5 sama dengan 0 dan garis X tambah 2Y kurangi 8 sama dengan 0. Ini kedudukannya bagaimana antara garis ini, tegak lurus atau sejajar. Yang B, Y sama dengan min 4X ditambah 6 dan garis 4X tambah Y kurangi 14 sama dengan 0. Ini kedudukannya bagaimana? Apakah tegak lurus ataukah sejajar? Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama, garis 2X kurangi Y tambah 5 sama dengan 0 dan X tambah 2Y kurangi 8 sama dengan 0.
Kemudian kita cari gradien masing-masing garis, yaitu yang pertama 2x kurangi y tambah 5 sama dengan 0. Kemudian y-nya kita pisah x menjadi 2x tambah 5 sama dengan y, karena y-nya dipindah sebelah kanan menjadi positif. Lebih mudahnya y kita taruh di sebelah kiri, kuras kiri, yaitu menjadi y sama dengan 2x ditambah 5. Gradien atau M1-nya adalah x di koefisien x dibagi koefisien y, yaitu 2 dibagi 1. Ini adalah koefisien x dibagi koefisien y. Y-nya tidak angka satunya. Kalau tidak ada angka 1 berarti adalah faktornya adalah 1. Karena 1 kali berapapun ya bilang sendiri, nggak perlu ditulis. Kalau nggak 0 berarti kan y kalian 0. Maka kalau tidak ditulis berarti ini koefisiennya 1. Sehingga gradien yang pertama adalah 2 dibagi 1 diperoleh yaitu 2 dibagi 1. Nah, selanjutnya kita ambil x ditambah 2y kurang 8 sama dengan 0. Kita pisahkan x dan y-nya, sehingga kita peroleh 2y sama dengan min negatif x ditambah 8. Ini dipindah ke sebelah kiri x dan min negatif 8-nya, sehingga berboleh gradien 2-nya adalah koefisien x-nya adalah negatif 1. Mengapa 1 nggak tulis? Kalau tidak tulis berarti 1. Berarti koefisien x-nya adalah negatif 1 dibagi koefisien y 2, sehingga min negatif 1 per 2 atau diperoleh negatif setengah. Ya, kita lihat ternyata kalau kita kalikan M1 kali M2 adalah 2 per 1 kalikan min 1 per 2, hingga diperoleh 2 kali negatif 1 negatif 2, 1 kali 2 sebagai menyebut dapat 2, sehingga gradiennya ketemu negatif 1. Perkali gradiennya negatif 1 atau M1 kali M2 adalah negatif 1, sehingga garis kedudukan garis 2x kurangi y tambah 5 sama 0 dan garis x tambah 2y kurangi 8 sama 0 adalah saling tegak lurus. Kemudian yang kedua, yang B, kita bahas bahwa garis y sama dengan min 4x tambah 6 atau y sama dengan negatif 4x tambah 6 dan garis kedudukan garis 4x ditambah y kurangi 14 sama dengan 0. Bagaimana kedudukan dua garis ini? Yang B ini. Yang pertama, garis y sama dengan negatif 4x tambah 6. Maka gradiennya tadi adalah koefisien x negatif 4 dibagi koefisien y 1. Tadi nggak ditulis berarti tidak tulis adalah 1. Sehingga negatif 4 dibagi 1 diperoleh gradien pertamanya adalah negatif 4. Kemudian kita lihat yang ini garis 4x tambah y kurangi 14 sama 0 adalah kita pisahkan x dan y-nya, sehingga x 4x dan negatif 14 kita pindahkan sebelah kanan sehingga akan berubah atau berlawanan tanda, sehingga y sama dengan diperoleh y sama dengan min negatif 4x ditambah 14. Adapun gradiennya adalah koefisien x-nya negatif 4 dibagi y adalah 1, sehingga diperoleh gradien keduanya negatif 4 bagi 1 diperoleh negatif 4. Ternyata gradien M1 sama dengan M2 sama dengan 4. Gradien pertama dan kedua adalah sama. Kalau sama berarti garis y sama dengan min 4 tambah 6 dan garis 4x tambah y kurang 14 0 adalah saling sejajar. Maka garis y min y sama dengan negatif 4x tambah 6 dan garis 4x ditambah y kurang 14 0 saling sejajar. Ini maaf, salah tulisannya garis penggairis, sehingga garis ini adalah saling sejajar. Demikianlah cara menentukan dua garis yang saling sejajar maupun tegak lurus dan ciri-cirinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyi loncengnya supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa kalau ada video baru bisa diikuti. Terima kasih.